pulis kebijakan pulis. Ya kan dia terus. Ada ya Allah di Beb, dirimu saya nang arep pulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira jadi. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil RPK saya. Yang terhormat Bunda Nurhayati SPD MA sebagai pengajar diklat kelas A CKS Kabupaten Tebo. Saya Listariati SPD SD. Saya bertugas di SD Negeri 37 Teluk Rendah Pasar yang berada di Kecamatan Tebo Ilir. Judul RPK saya yaitu peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan penilaian autentik. Saya mengambil judul ini berdasarkan analisis rapor mutu pada tahun 2020 di SD tempat saya bertugas. Nah, di sini saya lihat dan saya perhatikan ada kekurangan itu pada standar proses, yaitu pemanfaatan penilaian autentik yang hanya mencapai nilai 1,66. Tujuan RPK saya yaitu pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan hasil penilaian autentik melalui kegiatan workshop. Yang kedua, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Profil sekolah. Pertama, profil sekolah magang, yaitu profil di mana tempat saya bertugas, SD Negeri 037 Teluk Rendah Pasar. Mempunyai visi terwujudnya anak didik yang berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta cinta terhadap lingkungan. Sekolah ini berada di Desa Teluk Rendah Pasar, di mana perbatasan Kabupaten Tebo dan Batanghari. Jumlah siswa yaitu 106 orang yang hanya didukung oleh satu TK. Jumlah guru ada 8 orang. 5 orang PNS, 3 orangnya honorer. Lanjut ke sekolah magang 2. Ini sekolah magang 2 itu SD Negeri 15 Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir. Ini berada di tengah Kecamatan Tebo Ilir. Ya. Sekolah ini memiliki visi terwujudnya anak didik yang terampil, bertakwa, berbudi pekerti luhur, serta peningkatan profesionalisme guru. Nah, ini terletak di ibu kota kecamatan. Jumlah siswanya 296 orang. Dan gurunya berjumlah 14 orang. 9 orang diantaranya itu pegawai negeri sipil, yang lainnya honorer. Kita lanjut ke rencana proyek kepemimpinan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, pada persiapan ini karena saya sebagai kepala sekolah, jadi saya berkoordinasi dengan pengawas sekolah. Sebenarnya pengawas sekolah saya itu berada jauh di Rimbo Bujang, jadi untuk berkoordinasi itu saja harus membuat jadwal, berkoordinasi dengan pengawas, melakukan koordinasi tadi untuk pelaksanaan sosialisasi di sekolah. Seterusnya melakukan sosialisasi di sekolah yang dihadiri oleh pengawas, membuat SK kegiatan, SK panitia, membuat panduan kegiatan workshop, terus menentukan narasumber. Pada waktu penentuan narasumber, sebenarnya saya meminta kepada pengawas untuk menjadi narasumber. Tetapi karena
pengawas menolak waktu itu, mungkin pengawas belum menguasai materi atau gimana. Jadi narasumber diminta kepada Bapak Korcam. Alhamdulillah waktu itu Pak Korcam bersedia. Jadi narasumber saya yaitu Pak Korcam. Selanjutnya pada pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini yang saya lakukan yaitu pada tanggal 12 Oktober 2021. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan dari pengawas sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop tersebut. Selanjutnya doa dan pemaparan materi oleh narasumber tadi. Kegiatan yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Pada saat kegiatan monitoring ini dilakukan setelah pemaparan materi selesai. Monitoring dilakukan oleh seluruh peserta kegiatan untuk monitoring kegiatan. Selanjutnya refleksi. Nah, pada saat refleksi, setelah mengisi instrumen kegiatan, instrumen hasil pada peserta didik dan selanjutnya, itu terdapat 2 orang guru yang belum memuaskan nilainya. Ini instrumen yang dipakai untuk kegiatan monitoring. Ada instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan yang diisi oleh peserta. Terus instrumen peningkatan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK juga diisi oleh seluruh peserta kegiatan. Instrumen evaluasi hasil kegiatan juga diisi oleh CKS ya. Ini. Terus selanjutnya instrumen peningkatan prestasi peserta didik yang diisi oleh peserta didik. Yang sampelnya waktu itu saya ambil dari kelas 4, 5 dan 6 untuk beberapa orang. Terus selanjutnya itu instrumen pencapaian student well-being juga diambil yang diisi oleh peserta didik. Ini ada hasil kegiatan workshop atau siklus 1. Pertama, monitoring pelaksanaan kegiatan, ada persiapan, pelaksanaan dan hasil. Pada monitoring kegiatan ini pencapaian kegiatan itu belum maksimal karena ada beberapa kegiatan yang di panduan belum terlaksana gitu. Yang kedua, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan AKPK. Nah, ini yang diisi oleh peserta yang menilai diri saya sebagai calon kepala sekolah. Yang ketiga ada evaluasi hasil kegiatan. Nah, di evaluasi hasil kegiatan di situ ada 3 indikator. Pertama, mampu memanfaatkan penilaian autentik. Di situ indikatornya guru mampu memanfaatkan penilaian autentik. Yang kedua, indikatornya guru mampu mengukur tingkat kemampuan siswa pada proses pembelajaran. Yang ketiga, guru mampu melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah penilaian autentik. Selanjutnya ada hasil peningkatan prestasi peserta didik. Di sini indikatornya ada 7 indikator yang diisi oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada pencapaian student well-being. Dari semua ini hasil atau rekap
ini didapatlah refleksinya. Refleksi pada kegiatan siklus 1 ini. Pertama, monitoring pelaksanaan kegiatan itu ada 83,1%. Yang kedua, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah ada 80,3%. Evaluasi hasil kegiatan ada 78,5%. Peningkatan prestasi peserta didik ada 75%. Selanjutnya pencapaian student well-being ada 71,78%. Ini saya dapat setelah semua instrumen saya kumpulkan, saya rekap. Inilah hasilnya. Nah, dari sini setelah direkap ada 2 orang guru yang belum mencapai nilai yang minimal, ya, nilai yang baik gitu. Selanjutnya ada langkah-langkah siklus 2. Langkah-langkah siklus 2 itu hampir sama dengan langkah siklus 1. Pertama, persiapan. Nah, perbedaannya pada persiapan ini saya tidak mengundang narasumber, tetapi saya sendiri yang mendampingi 2 orang guru yang belum memuaskan tadi. Kedua, pada pelaksanaan saya langsung membimbing guru dalam memanfaatkan penilaian autentik pembelajaran pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. 2 peserta tadi mengisi instrumen monitoring hasil kegiatan. Terus refleksi. Nah, setelah direfleksi, alhamdulillah hasilnya 2 orang tadi sudah memuaskan. Nah, ini hasil monitoring dan evaluasi siklus 2. Yang awalnya ini hasilnya pada siklus 1 83,11% menjadi 93,3%. Terus hasil PK-CKS tadi berdasarkan KKPK dari 80,3% menjadi 93,75%. Begitu juga selanjutnya. Jadi saya lihat ini ada peningkatan dari hasil siklus 1 dan siklus 2. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, di mana guru? Siapa gurunya yang belum berhasil? Ini di sini memang tidak saya tayangkan di sini. Dari 8 orang peserta tadi, 8 orang guru saya, itu 7 orang yang mengikuti. Karena 1 orang guru itu cuti melahirkan. Lanjut, kajian manajerial. Pertama, di sekolah magang 1 saya melakukan persiapan, saya melakukan koordinasi dengan pengawas tentang kegiatan ini, kajian manajerial. Sebenarnya kajian manajerial ini karena di sekolah saya cukup saya membuka dokumen-dokumen yang ada di sekolah, kesesuaiannya pada rapor mutu pada tahun 2020. Terus kajian manajerial di sekolah magang 2. Ini sama, pertama saya berkoordinasi dulu dengan sekolah magang 2 terkait kajian ini, kajian manajerial. Saya membuat instrumen wawancara. Terus saya hanya mengkaji, hanya bertanya dan melihat dokumen-dokumen yang ada. Saya tidak menelaah lagi. Ini hasilnya kajian manajerial itu saya lihat hampir sama dengan rapor mutu. Peningkatan kompetensi. Ini saya peningkatan kompetensi itu saya lakukan di SD 15 Sungai Bengkal. Ya, saya berada di Sungai Bengkal. Ini
saya menyiapkan instrumen wawancara dan observasi. Pada pelaksanaannya saya berwawancara dengan kepala sekolah dan juga beberapa orang guru tentang kegiatan AKPK yang saya tingkatkan di sini. Dan hasilnya, pertama, kepala sekolah memang sudah berbicara, bersikap dan berperilaku diteladani oleh warga sekolah. Jadi yang hanya kurang di situ, nggak mau habis. yang hanya kurang di situ, Saya kurung-kurung bahasanya. ya, yang hanya kurang di situ pada kepala sekolah itu hanya Waktu habis. habis. ya, terima